Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman NU Online, para viewers NU Online sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah fenomena yang sangat ramai dibicarakan dan hangat sekali pada akhir-akhir ini, yaitu adalah fenomena child free. Fenomena child free adalah pilihan seorang pasangan untuk tidak memiliki anak, berkomitmen di awal pernikahannya bahwa mereka ingin hidup berdua saja, tidak usah ada orang lain, yaitu tidak perlu memiliki anak lagi. Entah itu pertimbangannya karena masalah traumatis ataupun masalah-masalah yang menjadikannya memilih hal tersebut. Adapun meninggalkan anjuran dalam memperbanyak umat Nabi itu tidak sampai pada taraf haram, yaitu hanya sampai pada taraf tarkul afdol ataupun meninggalkan keutamaan dari sebuah anjuran yang di situ sebetulnya sangat diutamakan. Oleh sebab itu, dalam menyikapi fenomena ini, kita sebagai umat Islam, terutama umat Nabi, harus mempertimbangkan dari segala aspek. Jangan menganggap bahwa child free ini menjadi jawaban atau solusi dari hal-hal yang kita hadapi, misalnya memiliki trauma tertentu ataupun memiliki merasa tidak sanggup untuk mendidik anak-anak. Memiliki anak sangatlah dianjurkan dalam syariat, sehingga kita ketika memutuskan hal tersebut harus juga disertai kesadaran yang tinggi bahwa apapun yang kita lakukan ini sejatinya tidak hanya melakukan tugas kemanusiaan kita, yaitu untuk memiliki anak seperti halnya umumnya orang, tetapi juga di sini melupakan adanya anjuran dari syariat itu sendiri. Karena itu tadi, anak adalah investasi di dunia dan juga di akhirat. Lalu bagaimana jika fenomena di sini menjadi sebuah tren yang di dalamnya memiliki komunitas child free? Sekalipun memiliki anak sangat dianjurkan, namun syariat di sini juga memiliki keringanan yang mana keringanan tersebut dititik tekankan kepada kemaslahatan. Sehingga jika memang seseorang ini belum siap memiliki anak ataupun ada faktor-faktor yang memberatkannya, entah itu faktor ekonomi atau faktor mungkin belum cukup dewasa ataupun merasa belum memiliki kapabilitas menjadi seorang ibu, bapak atau orang tua pada umumnya, sehingga syariat di sini tidaklah saklek ataupun tidaklah langsung mengharamkan seseorang untuk tidak memiliki anak, karena memang sisi maslahah sangat dipertimbangkan. Oleh karena itu, hukum alat kontrasepsi itu sendiri diperbolehkan. Karena apa? Karena memang jika dirasa seseorang ini tidak mampu memiliki banyak anak dalam mendidiknya, mentarbiyahnya, takdibnya, maka orang tersebut boleh membatasi jumlahnya. Begitu. Tetapi yang menjadi titik perbedaan di sini adalah jika child free ini sudah diniatkan dari awal, dijadikan prinsip hidup, bahkan sudah ada komunitasnya bernama child free community, itu sungguh tidak sesuai dengan anjuran Islam. Sehingga jika misalnya kita ingin mengikutinya, harus betul-betul menimbangkan sisi maslahat dan juga mafsadahnya. Tidak hanya mengikuti tren ataupun tidak hanya dijadikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada tanpa adanya upaya dari kita sendiri untuk misalnya mengobati trauma kita dengan kesediaan untuk belajar lebih banyak, menyiapkan diri lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga memiliki anak itu mengandung unsur ibadah, bukan hanya sekedar adi ataupun hal-hal yang memang lumrah yang dilakukan manusia. Oleh karena itu kita diharuskan untuk lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena ini. Meskipun dalam prinsip fikihnya diperbolehkan, tetapi anjuran tersebut dan kebolehannya jangan disalahgunakan. Sehingga jika kita menguatkan iman kita kepada Tuhan dan meyakini bahwa memiliki anak ini menjadi bagian dari perintah agama, maka hendaknya hal tersebut mengandung unsur pahala dan juga mengandung unsur ibadah, sehingga kehidupan kita ini bisa lebih bermakna, lebih signifikan, dan juga memiliki lebih banyak kemanfaatan, yaitu dalam hal beribadah karena memang kita mengikuti anjuran Allah, begitu juga dalam hal kemasyarakatan. Jika kita memiliki anak dan mampu mendidiknya dengan baik, dia akan menjadi sebuah regenerasi dan investasi bagi bangsa, agama maupun negara. Oleh sebab itu, tren child free kali ini kita harus betul-betul menyikapinya dengan bijaksana.
Jangan langsung diikuti tanpa pertimbangan matang, meskipun dalam kacamata fikih bukan hal dalam tarafnya itu haram, namun kembali lagi, anjuran syariat itu adalah sesuatu yang memang harus kita perjuangkan dari awal. Sehingga dalam berkehidupan kita tetap lagi mengutamakan keyakinan kita kepada Allah dan juga menguatkan prinsip Islam. Prinsip-prinsip yang memang harus kita lestarikan dan kita jaga serta kita ikuti dibanding mengikuti prinsip-prinsip orang-orang barat dengan kebebasan berpikirnya yang mungkin tidak terkendali saking bebasnya. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam yang diberikan anjuran, diberikan tatanan hidup oleh syariat hendaknya diikuti. Kalaupun memang ada mafsadah yang tidak bisa ditoleransi lagi, seperti dia ini nggak bisa punya anak karena memiliki penyakit tertentu, ataupun misalnya dia ini tidak mampu mengurus anak yang sudah terlalu banyak sehingga jumlahnya perlu dibatasi, atau memang karena faktor ekonomi sehingga cukup memiliki anak 1 atau 2 saja. Itu jika memang ada faktor-faktor yang melatar belakangi dan faktor tersebut tahakuk ataupun nyata kita rasakan, serta tujuan kita membatasi jumlah keturunan itu memang untuk kemaslahatan, hal tersebut diperbolehkan. Asal hal tersebut tidak dijadikan sebagai prinsip. Jadi dari awal kita berkomitmen untuk tidak punya anak. Ini meskipun diperbolehkan tapi menentang ataupun tarkul afdol, meninggalkan keutamaan dan juga tidak sesuai dengan prinsip Islam. Karena kita perlu menguatkan prinsip-prinsip kita sendiri sesuai dengan anjuran Nabi. Adapun ketakutan-ketakutan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang tidak dilandaskan pada sisi kemaslahatan atau hanya khawatir saja, misalnya karena kita melihat berita-berita yang kurang baik, anak-anak terlantar, anak-anak yang tidak terurus, orang tua yang kurang siap menjadi orang tua, itu kemudian membuat kita takut untuk memiliki anak. Hendaknya perlu ditepis hal-hal seperti itu. Kita harus meyakinkan diri lagi bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kemudian anak-anak ini adalah amanah yang indah dari Allah jika kita mampu mengembannya dengan baik, mendidiknya dengan akhlak mulia dan ilmu yang bisa menjadikan anak tersebut bermanfaat bagi bangsa dan juga negaranya. Dan tentu saja sebelumnya kita juga harus membekali diri dengan kesiapan yang matang, membekali diri dengan hal-hal yang positif, ataupun menyembuhkan trauma kita dulu jika memang trauma tersebut menjadi penyebab kita untuk memutuskan tidak memiliki anak misalnya. Sehingga janganlah mengambil keputusan ekstrim, lebih baik kita sembuhkan dulu traumanya dengan mencari titik temu. Apa sih sebetulnya didikan orang tua di masa lalu saya ini yang membuat saya begitu terluka, lalu mempelajari ilmu-ilmu parenting itu juga diperlukan untuk membuat seseorang ini bisa menjadi orang tua yang lebih baik untuk anaknya, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu itu bisa ditepis dan juga memiliki anak dengan yang lebih siap, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu itu bisa diminimalisir dengan adanya ilmu dan juga adanya iman yang kuat terhadap perintah Allah dan juga terhadap anjuran-anjuran agama. Begitu kiranya yang bisa saya sampaikan mengenai tema Child Free kali ini. Semoga bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh teman-teman semua, dan semoga kita semua tidak menjadi khawatir ataupun takut dalam menjalankan perintah dan juga prinsip agama. Memang kesiapan itu diperlukan, tapi bukan berarti kesiapan itu tidak diperjuangkan. Harus ada upaya dulu. Kemudian baru kita nanti akan menemukan titik celah apa maslahatan yang lebih baik untuk kita. Sehingga dalam menyikapi child free ini lagi-lagi harus betul-betul dipertimbangkan dengan matang, tidak bisa hanya berlandaskan kekhawatiran saja, karena itu menunjukkan lemahnya iman seseorang terhadap Tuhannya, bahwa rezeki sudah diatur. Yang penting adalah upaya kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menjadi orang tua. Insya Allah akan membantu kita dalam prosesnya selama kita mau berusaha dan terus berpasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.